Bukunya halaman 12, kebutuhan fi'il ada dua perkara. Saya tulis fi'il. Fi'il butuh dua perkara. Fi'il. Itu ada gambarnya. Pertama butuh yang namanya pelaku. Atau bahasa Inggrisnya subjek. Bahasa Arabnya adalah fa'il. Bahasa Indonesianya lagi ada namanya pekerja, terserah. Jadi setiap fi'il itu kan, fi'il itu apa? Fi'il tadi kata kerja. Fi'il kata kerja. Jadi kata kerja baik fi'il madhi kata kerja, mudhari kata kerja, amar kata kerja. Yang namanya kata kerja butuh dua hal. Satu, butuh yang namanya pelaku atau pekerja subjek, bahasa Arabnya fa'il. Dua, butuh yang namanya waktu. Waktu bahasa Arabnya adalah zaman. Ini jadi contoh. Kalau benda tidak mungkin, saya bilang duduk. Siapa yang duduk? Kapan duduknya? Itu namanya butuh dua hal. Makan, pekerjaan. Siapa yang makan? Kapan makannya? Pergi. Siapa yang pergi? Dan kapan perginya? Itu pasti. Nah, sekarang lihat dalam bukunya tadi, zaman itu saya bagi tiga. Ada tiga. Ada namanya madhi, bahasa Arab. Jangan fi'il madhi. Madhi itu bahasa Arab artinya sudah. Yang kedua namanya zaman mustaqbal. Zaman mustaqbal. Mustaqbal bahasa Arab artinya akan. Yang terakhir ada zaman namanya hal. Hal bahasa Arab artinya sedang. Makanya saya mohon maaf belum pengalaman dalam bahasa Inggris. Saya juga bingung. Ada bahasa Inggris yang namanya waktu sedang akan berlalu. Waktu sedang akan berlalu. Contohnya sekolah. Karena sekolahnya masih terus menerus. Ya prai barang mesti ini. Itu saya juga bingung sebenarnya menurut bahasa kita sama dengan bahasa Arab. Berarti sudah, berarti was, akan dan sedang itu pasti hanya tiga. Besok ya berarti akan. Lusa berarti sudah, lusa. Dan seterusnya pasti hanya tiga. Nah, tadi saya bilang fi'il kata kerja itu kan ada tiga. Ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari', ada namanya fi'il amar. Amar sekali lagi amar itu kan perintah. Berarti duduk, jalasa yajlisu, ijlis. Duduk, ijlis bunyinya duduklah. Nah, ini mesti ada waktunya. Nah, di situ sudah saya tulis ada gambar. Kalau fi'il madhi, waktunya adalah madhi. Saya tulis dengan Indonesia saja. Sudah. Jadi setiap fi'il madhi harus waktunya sudah. Kalau fi'il mudhari', waktunya ada dua. Bisa akan, bisa sedang, ada dua. Kalau amar itu perintah, waktunya adalah akan. Nah, rata-rata anak juga bingung. Contoh ada anak saya suruh merintah, coba perintah saya untuk menulis. Tulislah Pak. Saya bilang tulis Pak. Tek. Belum ada satu detik saya sudah menulis. Waktunya kapan? Mesti bilangnya sedang, rata-rata. Ini apapun yang terjadi, contoh minumlah, baru saya minum. Ini waktunya kapan? Waktunya adalah sedang. Salah. Apapun yang namanya fi'il amar itu pasti akan. Wong nulis terus apapun tetap dahulu perintahnya. Sebelum minum mesti diperintah minum dulu. Kalau ada minum sebelum diperintah namanya gerangsang, orang Jawa bilang gerangsang. Ini kan sekarang pertanyaannya, mengapa nama fi'il kok ada tiga? Madhi, mudhari', amar. Mengapa kok dibeda-bedakan? Padahal madhi itu mudhari', amar dari satu tulisan yang sama. Contoh, menolong nasoro. Menolong nasoro. Mudhari'nya apa? Yansuru. Amarnya apa? Unsur. Ini bayangkan. Nasoro nun sotro, yansuru nun sotro, unsur nun sotro.
Mengapa sama-sama satu kata dasar kok ada madi mudhari amar kok dibedakan? Jawab adalah untuk membedakan waktunya. Jadi adanya nama madi mudhari amar nama itu karena untuk membedakan waktunya. Contoh, ada tulisan Arab Zaidun Nasoro. Artinya apa? Zaid menolong. Jangan hanya menolong, ditambahi sudah menolong. Karena fi'il madhi. Jangan Zaidun Nasoro, Zaid sedang salah. Yang namanya fi'il madhi pasti sudah. Jadi Zaidun Nasoro, Zaid sudah menolong. Mudhari'nya apa? Yansuru. Zaidun yansuru. Apa artinya? Zaid menolong, salah juga. Harus dikasih waktu. Waktunya apa? Zaid akan menolong, katanya sedang. Oh, Zaid sedang menolong Pak, katanya akan. Akan dan sedang itu dalam bahasa Arab harus dibedakan. Tidak boleh sedang akan berlalu, tidak boleh. Itu bagaimana saya memilih? Nah, yang penting Zaidun yang suruh, jangan dikatakan sudah. Paling tidak dipilih antara akan dan sedang. Sudah saya tulis dalam bukunya, harus dijawab akan apabila dikasih tanda-tanda fi'il. Contohnya saufa atau sin tadi. Contoh dalam Arab, yakulu, fi'il mudhari' yakulu. Ada depannya dalam Al-Quran, sayakulu sufaha'u. Sayaku, gara-gara ada sin di depannya, tanda-tanda fi'il, harus dikatakan akan. Berarti sayakulu akan berkata siapa orang-orang yang bodoh-bodoh. Kalau tidak ada, contohnya Zaidun yang suruh, apa artinya? Zaid sedang, karena tidak didahului tanda-tanda. Itu berarti intinya alhamdulillah kita sudah bisa menerangkan, mengetahui yang namanya pekerjaan pasti butuh dua hal, pelaku dan waktu. Juga butuh waktu tadi sudah dibedakan. Yang terakhir yaitu pelaku, yang namanya pelaku tadi. Ini saya hapus. Dalam hal masalah pelaku, itu dibedakan. Di dalam hal masalah pelaku, di dalam masalah pelaku ini pelaku, fi'il madhi harus dibedakan dengan fi'il mudhari', harus dengan fi'il amar. Dibedakan di dalam apanya? Di dalam pelakunya antara laki-laki dan perempuan. Berarti contohnya laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Mudhari' harus dibedakan laki-laki dan perempuan. Amar harus dibedakan laki-laki dan perempuan. Itu pasti. Jadi pelaku harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di buku tidak ada, adanya dalam silabus. Dalam silabus saya terangkan di situ, fi'il madhi mudzakkar tidak ditambahi apa-apa. Contoh, Zaid menolong, Zaidun nasoro, sama sekali tidak ada tambahannya. Coba kalau pelakunya perempuan, Hindun perempuan, Hindun menolong, harus dibedakan dengan laki-laki. Hindun nasorot ditambahi tak mu'anas, inilah tambahannya. Berarti inilah tambahannya, Zaidun nasorot. Coba saya contohkan lagi, Zaid memukul, Zaid duroba. Hindun memukul, Hindun durobat, harus ada tambahannya. Coba yang ini, yang fi'il amar dulu. Fi'il amar juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Contoh saya bilang, ya Zaid, perintah harus ada orangnya. Ya Zaid, he Zaid, tolonglah. Ya Zaid, tolonglah berarti nasoro unsur. Ya Zaid, unsur. Coba ini. Coba kalau Hindun, ya Hindun, ya Hindun, he Hindun, apa bahasa Arabnya? Tolonglah ya Hindun, tolonglah ya Hindun. Unsu dikasih iya namanya. Inilah iya ya mu'anas mukhatabah. Ya mu'anas mukhatabah sebelumnya dibaca kasroh. Prinsip. Jadi ya Zaid tolonglah, ya Zaid unsur. Hei Hindun tolonglah, hei Hindun unsuri. Coba
menolong, memukul. Ya Zaid, pukullah. Ya Zaid, idrib. Hei Hindun, pukullah. Idribi, harus begitu. Berarti ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sama dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari mana saya membedakannya? Dari mana saya membedakannya? Membedakan laki-laki dan perempuan yaitu dari namanya huruf mudhari'ah, namanya anita. Ini tadi. Jadi gunanya anita itu adalah bukan hanya tambahan biasa, tapi gunanya anita adalah untuk membedakan apa? Pelaku. Ini prinsip sudah jadi aturan. Jadi ada anita bukan hanya suatu tambahan, tapi ada tujuan. Coba lihat dalam bukunya halaman 13. Fi'il mudhari' apabila didahului hamzah, pelakunya pasti diri sendiri. Bahasa Indonesianya saya, bahasa Arabnya ana. Kalau fi'il mudhari'nya harus dikasih nun, pasti pelakunya adalah diri sendiri dan orang lain. Dalam bahasa Arabnya ini saya hapus. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya kita. Bahasa Arabnya adalah nahnu. Contoh, saya menolong, ana menolong, nasoro yansuru, ana yansuru. Betul atau salah? Salah. Mengapa kok salah? Karena yang menolong adalah saya, otomatis harus dikasih hamzah. Jangan yansuru tapi bilangnya apa? Ana ansuru. Coba kalau kita yang orang lain, dari diri kita dan orang lain, kita, bahasa Arabnya nahnu. Hei teman-teman, saya bilang, hei teman-teman, apakah kita akan pergi? Apakah kita akan pergi? Hal nahnu pergi ke Semarang, hal nahnu pergi ke Demak, karena saya asli Demak ini, biar kelihatan Demaknya, kota wali ini. Nahnu yadhabu, apakah kita akan pergi ke Demak? Hal nahnu yadhabu ila Demawi, Demak. Yang penting yadhabu. Betul atau salah? Salah. Karena yang melakukan pekerjaan kita, yang melakukan pergi adalah kita, otomatis harus menggunakan nun. Bukan dhaba yadhabu, tapi nahnu nadhabu. Dan seterusnya. Untuk ya adalah pelakunya, ya tadi tidak usah saya perlebar, ya adalah laki-laki 1, 2 orang 3 ke atas. Tapi laki-laki yang gaib dalam bahasa Arabnya huwa, huma, hum, hanya 3 ini. Jadi kalau pelakunya huwa pasti ya. Contohnya ya Zaid. Zaid pergi. Zaid pergi. Zaidun yadhabu. Ini kan Zaid kan sama dengan huwa. Zaidun yadhabu sama, atau kalau kata gantinya huwa sama huwa yadhabu, dan seterusnya. Untuk tak itu untuk laki-laki, berarti laki-laki 1, 2, 3, anta, antuma, antum, dan semua perempuan. Itu saja. Sekali lagi, dan semua perempuan. Lupa untuk mu'anas yang goib saat mu'anas yang goibah jamak Pak, yadhibna, itu nantilah, tidak usah diterangkan. Daripada bingung perkara menerangkan, yang penting ini minimal bisa. jadi kalau sudah sampai ini, saya melihat kondisi Demak itu kemarin ujian, kalau sudah bisa sampai ini, insya Allah minimal nilainya 7. Padahalnya sampai ini. Ini yang paling inti dalam metode tulisan Arab. Lagi, inilah alhamdulillah sudah selesai untuk keterangan bentuk pendeteksian kalimah isim fi'il huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang paling inti dari metode saya ini adalah yang setelah ini, dengan judul namanya 2 kacamata. Ini gambarnya kacamata. Kacamata itu harus disambung. Nah, ini
Saya bilang kacamata